Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 374-378. Bab 374. Tuan Fang, saya pikir Anda benar-benar punya bukti. Jadi, Anda hanya berbicara omong kosong di sini. Ketika Li Yuankang melihat bahwa Fang Zihua tidak dapat memberikan bukti, dia berteriak pada Fang Zihua dengan ekspresi yang sangat menghina. Fang Zihua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Yuankang, lalu berkata dengan suara rendah, Li Yuankang, jangan terlalu senang, ada beberapa hal yang bukan milikmu, dan kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya. Tuan Fang, apa maksud Anda dengan itu? Saya tidak mengerti kenapa. Li Yuankang menjawab sambil tersenyum. Fang Zihua mengabaikan Li Yuankang, tetapi diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan teks yang telah dia edit sebelumnya. Setelah mengirim pesan teks, Fang Zihua kembali ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, maaf, saya tidak berpikir dengan hati-hati sekarang. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua, dan kemudian berkata dengan suara rendah, sebenarnya, kamu tidak perlu membantuku seperti ini. Kamu hanya akan melukai dirimu sendiri dengan melakukan jadi. Aku hanya tidak ingin warisanmu dirampok oleh ketua lama oleh Li Yuankang dan yang lainnya. Fang Zihua mengertakkan gigi dan berkata. Fendi Zanders memandang Fang Zihua di sampingnya, menghela nafas tak berdaya, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, tidak peduli apa, saya harus berterima kasih. Fang Zihua tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian perlahan berkata, Tuan Zanders, jangan khawatir, saya masih memiliki kartu hall terakhir yang belum saya gunakan, kami mungkin tidak kalah hari ini. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika Luo Zijun melihat Fang Zihua tidak berbicara, dia berkata dengan lembut, sejak Tuan Fang, Anda tidak memiliki cara untuk membuktikan bahwa Tuan Li menjebak Tuan Zanders, Anda juga tidak dapat membuktikan bahwa orang lain dengan sengaja menjebak Tuan Zanders, jadi apa yang Anda katakan tadi, tim hukum kami akan memutuskan untuk tidak menerimanya, dan hasil arbitrase akan tetap dijalankan seperti sebelumnya. Tim hukum kami percaya bahwa Tuan Fendi Zanders telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi harta warisan mulai sekarang, dan pewaris barunya adalah Tuan Li Yuankang. Tunggu sebentar. Saat ini, Fang Zihua berteriak lagi. Mendengar ini, Luo Zijun menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Fang, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Beri saya waktu 1 jam, bisakah hasil arbitrase diumumkan setelah 1 jam? Fang Zihua berkata kepada Luo Zijun dengan ekspresi bersemangat. Kenapa? Kenapa pengumumannya 1 jam kemudian? Sebelum Luo Zijun dapat berbicara, Li Yuankang berteriak sekeras-kerasnya. Karena masih ada orang yang sangat penting yang belum hadir, jadi saya berharap tim kuasa hukum bisa memberi waktu 1 jam lagi. Kalau orang itu tidak muncul setelah 1 jam, saya pasti tidak akan mengganggu penilaian tim kuasa hukum lagi. Fang Zihua tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu Luo Zijun mengumumkan hasil arbitrase, maka semuanya akan beres. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak ada cara untuk mengubah hasil ini, jadi dia tetap membantu Fendi Zanders untuk menunda waktu. Apakah ada orang penting lain yang belum muncul? Luo Zijun membeku sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian bertanya pada Fang Zihua dengan ekspresi bingung, Tuan Fang, siapa orang penting yang Anda bicarakan ini? Fang Zihua berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, orang yang saya bicarakan adalah orang yang terlibat tadi malam, Nona Cleo Fei Linlin. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia bangkit dan melihat posisi Fang Zihua, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Baru sekarang Fendi Zanders menyadari bahwa kartu hall terakhir yang disebutkan Fang Zihua sebenarnya adalah Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin. Jejak keraguan muncul di mata Luo Zijun, lalu dia memandang Fang Zihua dan bertanya, Presiden Fang, apa gunanya memanggil Nona Lin sekarang? Tentu saja masuk akal. Fang Zihua dengan cepat menjawab. Pengacara Luo, saya pikir mereka sengaja menunda waktu sekarang, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Li Yuankang tidak bermaksud memberi Fendi Zanders kesempatan sama sekali, dan langsung meneriaki Luo Zijun sekeras-kerasnya. Ini. Melihat situasi seperti itu, wajah Luo Zijun menjadi sedikit malu, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Pengacara Luo, jangan lupa bahwa Nona Lin juga merupakan salah satu ahli waris dari harta milik ketua lama. Jika bukan karena perubahan pikiran ketua lama, mungkin tidak jelas siapa yang akan mewarisi warisan pada akhirnya. Jadi menurutku kita harus menunggu Nona Lin. Fang Zihua juga berkata pada Luo Zijun dengan wajah serius. Setelah Luo Zijun mendengar kata-kata Fang Zihua, dia ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, oke, kalau begitu saya akan memberi Anda waktu 1 jam lagi sekarang, dan saya akan mengumumkan hasil arbitrase setelah 1 jam. Pengacara Luo.
Li Yuankang berteriak seolah sedikit enggan. Tuan Li, tujuan tim hukum kami adalah untuk memastikan bahwa wasiat Tuan Li Xiuqian akan dihormati sepenuhnya, jadi apapun yang terjadi, itu harus berdasarkan wasiat Tuan Li Xiuqian. Lin sendiri juga salah satu dari ahli waris perkebunan, jadi menurutku masuk akal jika memberi Nona Lin kesempatan untuk hadir. Luo Zijun menjawab dengan lembut. Melihat Luo Zijun telah mengatakan itu, Li Yuankang tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun ada sedikit amarah di matanya, karena dia tidak pernah mengira Fang Zihua akan melawannya kemanapun. Tapi Fendi Zanders bingung, berjalan ke arah Fang Zihua, dan bertanya dengan lembut, Fang Zihua, kartu hall yang kamu sebutkan adalah Cleo Fei Lin, kan? Ya, saya menjelaskan situasinya kepada Mes. Cleo Fei Lin kemarin, dan saya ingin mengundangnya untuk membantu Anda mengklarifikasi hal itu di depan tim hukum, tetapi jawaban Mes Lin adalah memikirkannya. Saya tidak yakin apakah Mes Lin nyata sekarang. Saya akan datang. Saya baru saja mengirim pesan teks ke Nona Lin. Jika Nona Lin tidak muncul setelah 1 jam, itu berarti Nona Lin tidak akan pernah datang lagi. Fang Zihua menjelaskan dengan suara rendah. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Cleo Fei Liner juga merupakan pewaris Li Xiuqian? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan terus bertanya. Tuan Zanders, orang-orang yang baik kepada ketua lama bukan hanya keluarga Zanders Anda, tetapi juga Nona Lin. Awalnya, ketua lama berencana untuk membiarkan Anda berdua mewarisi warisannya, tetapi kemudian dia berubah pikiran, untuk mencegah kalian berdua bersaing memperebutkan properti, itu sebabnya dia meninggalkan peraturan bahwa Anda harus menikahi Nona Cleo Fei Lin. Ketua lama mencoba menjodohkan Anda dan Nona Lin. Fang Zihua tidak ingin bersembunyi lagi saat ini, dan menjelaskan kepada Fendi Zanders langsung pada intinya. Jadi ini ya. Fendi Zanders tiba-tiba menyadari dan mengangguk, lalu menoleh untuk melihat ke pintu ruang pertemuan. Dia masih tidak tahu apakah Cleo Fei Lin akan datang hari ini. Bab 375. Di dalam desa keluarga Lin. Cleo Fei Lin sedang duduk di kursi sendirian, menatap ponselnya dengan bingung, dengan ekspresi sangat kusut di wajahnya, karena dia baru saja menerima pesan teks dari Fang Zihua. Isi semsnya sangat sederhana. Nona Lin, kurang dari 1 jam sampai akhir pertemuan arbitrase. Jika Anda tidak muncul dalam waktu 1 jam, Tuan Sanders akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Cleo Fei Lin melihat pesan teks ini, tidak tahu bagaimana memilihnya. Meskipun setelah bujukan Melian Liu tadi malam, kebencian Cleo Fei Lin terhadap Fendi Zanders sudah agak mereda, namun hal ini tidak berarti bahwa ia telah memaafkan Fendi Zanders, sebaliknya, ia sama sekali tidak ingin bertemu Fendi Zanders sekarang. Dan ada hal lain yang sangat penting, yaitu Cleo Fei Lin tidak bisa menerima caranya membantu Fendi Zanders. Cleo Fei Lin merasa metode ini terlalu memalukan. Sungguh menjengkelkan, kenapa ini bisa terjadi padaku? Menjengkelkan, menjengkelkan. Cleo Fei Lin melemparkan ponselnya ke samping dengan ekspresi tidak sabar, lalu berjalan ke jendela, melihat pemandangan di luar jendela, dia tidak tahu bagaimana memilih sama sekali. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar ruangan. Siapa ini? Cleo Fei Lin berteriak dengan tidak senang. Adil, ini aku. Suara Melian Liu datang dari luar ruangan. Saudari Yan Yan adalah kamu, pintunya tidak terkunci, kamu bisa langsung masuk. Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Mencicit. Melian Liu mengulurkan tangannya dan membuka pintu, lalu menatap Cleo Fei Lin yang sedih sambil tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, ada apa? Apakah kamu masih khawatir apakah akan membantu Fendi Zanders? Apakah Fendi Zanders hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku? Begitu aku memikirkan Fendi Zanders berbohong padaku begitu lama, aku ingin membunuhnya, dan aku tidak akan menyelamatkannya. Cleo Fei Lin cemberut dan menjawab dengan sengit. Jika kamu benar-benar berpikir demikian dalam hatimu, maka kamu tidak akan mengkhawatirkannya sekarang. Melian Liu berkata sambil tersenyum tipis. Dahi. Cleo Fei Lin tertegun ketika dia mendengar kata-kata Melian Liu, lalu dia berkedip dan bertanya, Saudari Yan Yan, menurutmu apakah aku harus membantu Fendi Zanders? Apakah kamu ingin membantu Fendi Zanders adalah urusanmu sendiri, apakah kamu membantu atau tidak, aku akan berdiri di sisimu. Melian Liu menjawab dengan ringan. Oh, bukankah aku ingin mendengar pendapatmu? Ngomong-ngomong, kenapa kamu kemari mencariku? Cleo Fei Lin bertanya pada Melian Liu dengan mulut kecilnya yang melengkung. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa Presiden Xie Huaqiang telah datang ke rumah kami dan sedang menunggu di halaman. Apakah Anda ingin bertemu? Melian Liu berkata dengan lembut. Saya tidak melihat Anda. Saya belum memutuskan apakah akan membantu Fendi Zanders atau tidak. Mari kita bicarakan hal ini ketika saya memikirkannya. Cleo Fei Lin melambaikan tangan kecilnya dengan sedikit kesal. Dia tahu bahwa selama dia keluar sekarang, Xie Huaqiang pasti akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya pergi, dan dia pasti akan kewalahan saat itu, jadi lebih baik tidak melihatnya.
Melihat sikap Cleo Fei Lin, Melian Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu berkata tanpa ekspresi, Cleo Fei Lin, sebenarnya, menurutku alasan mengapa kamu begitu terjerat sekarang bukan karena kamu tidak melakukannya. Ingin membantu Fendi Zanders. Mengapa demikian? Cleo Fei Lin terkejut saat mendengar ini, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu hanya tidak ingin memaafkan Fendi Zanders begitu cepat. Lagi pula, dia sudah lama berbohong kepadamu. Sederhananya, kamu hanya marah pada Fendi Zanders sekarang. Melian Liu sangat mengenal Cleo Fei Lin, dan dia segera berbicara dalam hatinya. Aku. Cleo Fei Lin membuka mulutnya untuk membantah. Kamu tidak perlu terburu-buru membantahku. Aku tidak ingin peduli dengan masalah antara kamu dan Fendi Zanders. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa sekarang bukan saatnya kamu marah pada Fendi Zanders. Pihak lain telah memasang jebakan sebesar itu. Sebenarnya, saya hanya ingin mengambil warisan itu dari tangan Fendi Zanders. Jika Anda membantu Fendi Zanders sekarang, Fendi Zanders mungkin bisa mendapatkan kembali warisan ini, tetapi jika Anda tidak datang maju, maka Fendi Zanders mungkin benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Tanda seru petik 2. Melian Liu berkata kepada Cleo Fei Lin dengan ekspresi serius. Oh, Saudari Yan Yan, saya tidak mengatakan saya tidak akan membantu Fendi Zanders. Alasan utamanya adalah saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Fendi Zanders sekarang, dan ketika saya berpikir untuk menggunakan metode ini untuk membantu Fendi Zanders, aku merasa malu sampai mati. Cleo Fei Lin berteriak pada Melian Liu dengan penuh semangat. Metode apa? Melian Liu terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa memberitahumu metode apa, sebaiknya kamu segera keluar, dan biarkan aku sendiri sebentar. Cleo Fei Lin berbisik. Melian Liu memandang Cleo Fei Lin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata dengan lembut, masih ada kurang dari setengah jam, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan cepat, jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyesal itu, aku tahu, aku tahu. Cleo Fei Liner menjawab dengan tidak sabar. Setelah Melian Liu ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan keluar ruangan, meninggalkan Cleo Fei Lin sendirian dalam keadaan linglung. Sisi lain. Di lantai 38 gedung di Hao, di kantor Fang Zihua. Fendi Zanders dan Fang Zihua menunggu kedatangan Cleo Fei Lin dengan sungguh-sungguh, sementara ekspresi Li Yuankang sangat santai. Karena Li Yuankang merasa karena Cleo Fei Lin belum muncul sejauh ini, itu berarti Cleo Fei Lin pasti tidak akan datang, dan bahkan jika dia muncul, Cleo Fei Lin sendiri adalah orang luar, jadi bagaimana jika dia datang? Para pengacara di ruang konferensi memanfaatkan celah ini untuk memilah daftar konsumsi Fendi Zanders selama periode ini. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Ekspresi wajah Fang Zihua menjadi sedikit kesal, matanya tertuju pada pintu keluar lift, dan dia akan melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Dan Fendi Zanders juga sangat gugup sekarang. Dia gugup bukan karena dia khawatir akan kehilangan warisan ini, tetapi karena dia khawatir Cleo Fei Lin tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Jika Cleo Fei Lin datang hari ini, itu berarti Cleo Fei Lin telah memaafkan dirinya sendiri, tetapi jika Cleo Fei Lin tidak datang, itu berarti Cleo Fei Lin masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Tuan Zanders, mengapa Anda tidak pergi dan menelepon Nona Lin sendiri? Fang Zihua merasa tidak ada cara untuk menunggu lebih lama lagi. Orang yang mengikat bel harus dilepaskan ikatannya. Saat ini, jika Fendi Zanders mencoba membujuk Cleo Fei Lin, itu mungkin efektif. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, oke, saya akan mencobanya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders bangkit dan bersiap untuk pergi. Bab 376. Masih ada kurang dari setengah jam, bahkan jika kamu menelepon Cleo Fei Lin itu mungkin tidak akan datang. Pada saat ini, Li Yuankang tiba-tiba berdiri, dan mengatakan sesuatu kepada Fendi Zanders dengan ekspresi muram. Apakah penting bagimu apakah aku menelepon atau tidak? Fendi Zanders menatap Li Yuankang, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tahu Cleo Fei Lin pasti tidak akan datang. Li Yuankang tersenyum kejam saat berbicara, dengan ekspresi yang sangat menyeramkan di wajahnya. Setelah melihat senyuman di wajah Li Yuankang, Fendi Zanders langsung merasakan ada yang tidak beres, bangkit dan berjalan di depan Li Yuankang, lalu bertanya pada Li Yuankang dengan suara dingin, apa maksudmu dengan kalimat tadi? Itu tidak menarik, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Cleo Fei Lin pasti tidak akan berhasil melewati hari ini, jadi aku menyarankanmu untuk menyerah dan berhenti membuang-buang energi. Li Yuankang memandang Fendi Zanders dan menjawab sambil tersenyum. Melihat Li Yuankang, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan meraih kerah Li Yuankang, dan berteriak keras, Li Yuankang, apakah kamu melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin? Hei, kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah Cleo Fei Lin ada hubungannya denganmu sekarang? Selain itu, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri sekarang, dan kamu masih memiliki mood untuk mengkhawatirkan orang lain.
Kamu benar-benar terlalu asin untuk khawatir. Tentang orang lain. Li Yuankang dengan sinis mencibir. Jelas sekali, Li Yuankang hanya sengaja menunda waktu. Dia khawatir jika telepon Fendi Zanders benar-benar berhasil dan Cleo Fei Lin benar-benar datang, siapa yang bisa menjamin bahwa Cleo Fei Lin tidak akan mengubah situasi saat ini. Oleh karena itu, Li Yuankang merasa bahwa hasil terbaik saat ini adalah menunggu hingga setengah jam berlalu dan Cleo Fei Lin belum juga datang, barulah masalahnya akan diselesaikan. Cleo Fei Lin adalah tunanganku, mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk mengurus hal-hal ini? Katakan padaku, apakah kamu melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin? Mata Fendi Zanders membelalak, dan dia meneriaki Li Yuankang dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Fendi Zanders, aku menemukan ada yang tidak beres dengan otakmu. Kamu menganggap Cleo Fei Lin sebagai tunanganmu, tetapi apakah Cleo Fei Lin menganggapmu sebagai tunanganmu? Jika Cleo Fei Lin jika dia benar-benar peduli padamu di dalam hatinya, akankah dia tidak datang kepadamu begitu lama? Apakah kamu berpura-pura menjadi sampah? Kamu bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Li Yuankang berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi jijik. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata Li Yuankang. Ini pertama kalinya aku melihat anjing yang menjilati sepertimu, diausi memang diausi, Li Yuankang terus mengejek setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Jangan bicara omong kosong, izinkan aku bertanya, apakah kamu melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin? Fendi Zanders berteriak pada Li Yuankang dengan mata merah dan ekspresi sangat bersemangat. Ketika Li Yuankang melihat Fendi Zanders seperti ini, dia dengan sengaja menunjukkan senyuman lucu, lalu memandang Fendi Zanders dengan provokatif dan berkata, apakah menurutmu aku melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin? Jika kamu tidak ingin melihat Cleo Fei Lin melakukan sesuatu seandainya jika terjadi kecelakaan, sebaiknya kau singkirkan tangan kotormu, jika tidak, jika terjadi sesuatu pada Cleo Fei Lin, kau tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Petik 2. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar perkataan Li Yuankang, lalu perlahan melepaskan tangan kanannya yang memegang kerah Li Yuankang, dan menatap Li Yuankang dengan mata merah. Li Yuankang menunjukkan senyuman yang sangat menghina ketika dia melihat Fendi Zanders telah mengaku, lalu dia merapikan pakaiannya, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Fendi Zanders, saya menyarankan Anda untuk sedikit sadar diri. Tidak mungkin untuk seorang brengsek sepertimu yang bisa mengalahkanku. Dan jika seseorang memanggilmu Tuan Zanders, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah tuan muda? Tanpa warisan kakekku, kamu bahkan mungkin tidak sebaik anjing di mataku, dan kamu masih punya mood untuk mengkhawatirkan keselamatan orang lain, sungguh. Boom. Sebelum Li Yuankang menyelesaikan kalimatnya, Fendi Zanders langsung mengangkat tinjunya dan meninju wajah Li Yuankang. Li Yuankang tiba-tiba merasa gelap di depan matanya, terhuyung mundur 2 langkah, lalu duduk di tanah. Ledakan. Fendi Zanders kemudian berlari mendekat, menginjak kepala Li Yuankang, dan berteriak dengan mata terbuka lebar, apa yang kamu lakukan pada Cleo Fei Lin? Di mana Cleo Fei Lin sekarang? Fendi Zanders, kamu berani memukulku, apakah kamu gila? Li Yuankang tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu gila, dan dia benar-benar melakukannya ketika dia mengatakan akan melakukannya. Jangan bicara omong kosong, izinkan aku bertanya, apa yang kamu lakukan pada Cleo Fei Lin? Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan kakimu, atau aku akan membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Ketika Li Yuankang dipermalukan seperti ini, matanya penuh amarah, dan dia meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat kejam. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan pada Cleo Fei Lin? Fendi Zanders sepertinya tidak tahu bahwa ini hanyalah konspirasi Li Yuankang untuk menunda waktu, dan meneriaki Li Yuankang dengan ekspresi yang sangat marah. Tuan Zanders, Tuan Zanders. Melihat situasinya tidak tepat, Fang Zihua segera melangkah maju dan meraih Fendi Zanders, mencoba menarik Fendi Zanders menjauh dari tubuh Li Yuankang. Biarkan aku pergi, orang ini pasti telah melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa Cleo Fei Lin pasti tidak bisa datang hari ini? Fendi Zanders menoleh dan berteriak pada Fang Zihua. Tuan Zanders, Li Yuankang berbohong kepada Anda. Saya telah meminta Xie Huaqiang untuk membawa seseorang ke Lin Jiazuang untuk melindungi Nona Lin. Jika Nona Lin benar-benar menghadapi bahaya, Xie Huaqiang pasti akan memberitahu saya sesegera mungkin. Jadi, Anda tidak perlu melakukannya. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Nona Lin. Fang Zihua menjelaskan kepada Fendi Zanders dengan nada tak berdaya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Fang Zihua mengangguk dengan cepat. Melihat Li Yuankang di tanah, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menjauhkan kaki kanannya. Setelah Li Yuankang melihat Fendi Zanders menjauh,
dia langsung berdiri dan berteriak kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders, tunggu sampai aku mendapatkan kembali warisan kakekku, lihat. Bagaimana aku bisa berurusan denganmu? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah mengetahui bahwa tidak terjadi apa-apa pada Cleo Fei Lin, suasana hati Fendi Zanders jelas menjadi lebih tenang. Alih-alih berbicara dengan Li Yuankang, dia menoleh ke Fang Zihua dan berkata, saya akan menelepon Cleo Fei Lin sekarang. Tuan Zanders, tidak perlu. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mengapa? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Sekarang tinggal kurang dari 10 menit lagi. Bahkan jika Anda bisa meyakinkan Ms. Lin, itu akan terlambat. Fang Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Karena sampai saat ini dia tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Li Yuankang kepadanya barusan hanyalah menunda waktu. Meski Li Yuankang menerima pukulan, dia tetap terlihat sombong. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menatap Fendi Zanders sambil tersenyum. Saat ini, Li Yuankang sudah mulai merencanakan di dalam hatinya bagaimana dia akan membalas dendam pada Fendi Zanders setelah dia mendapatkan kembali warisannya. Bab 377. Fendi Zanders kembali ke sisi Fang Zihua dengan ekspresi kecewa, dan berkata kepada Fang Zihua dengan suara rendah, maaf, saya terlalu impulsif sekarang. Tuan Zanders, Anda seharusnya tidak pergi ke sana begitu saja. Sekarang, Li Yuankang hanya ingin memprovokasimu dengan sengaja, hanya untuk menunda waktu. Fang Zihua menjawab dengan ekspresi tak berdaya, lalu melihat ke posisi pintu lift, dan berkata dengan suara rendah, sekarang kita hanya bisa pasrah pada takdir. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di samping Fang Zihua, dan perlahan menutup matanya. Untuk sesaat, seluruh kantor terdiam, seolah-olah hanya detak jam di dinding yang terdengar. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Fang Zihua terus menatap ponselnya. Ketika setengah jam terakhir berakhir, Fang Zihua menunjukkan senyuman masam yang tak berdaya, lalu menghela nafas pelan, mungkin ini takdir. Dan Fendi Zanders, yang duduk di sebelah Fang Zihua, juga menyadari akhir masalahnya setelah mendengar kalimat ini. Saat ini, Fendi Zanders tidak merasa sedih karena dia akan kehilangan warisan ini, tetapi dia patah hati karena Cleo Fei Lin tidak muncul, karena dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Cleo Fei Lin masih tidak muncul. Tidak memilih untuk memaafkan miliknya sendiri. Pengacara Luo. Ketika Li Yuankang melihat waktunya telah habis, dia berteriak pada Luo Zijun dengan penuh semangat. Luo Zijun menoleh dan menatap Li Yuankang dengan acuh tak acuh, lalu perlahan bangkit dan berkata kepada Fang Zihua, Tuan Fang, 1 jam telah berlalu dan Nona Lin belum datang. Saya seharusnya bisa mengumumkan hasil arbitrase sekarang, kan? Setelah Fang Zihua mendengar ini, dia secara naluriah menatap Luo Zijun. Dia awalnya berencana membuat Luo Zijun menunggu setengah jam lagi, tetapi kemudian dia merasa itu tidak perlu. Lagi pula, jika Cleo Fei Lin benar-benar ingin datang dan membantu Fendi Zanders, 1 jam pasti cukup. Tetapi jika Cleo Fei Lin sama sekali tidak ingin peduli dengan kehidupan Fendi Zanders, bahkan jika Cleo Fei Lin diberi waktu 1 hari, dia tidak akan datang ke sini. Pengacara Luo, ayo berhenti membuang-buang waktu dan segera umumkan hasilnya. Li Yuankang tampak sedikit tidak sabar dan meneriaki Luo Zijun. Luo Zijun menoleh dan menatap Fendi Zanders dan Fang Zihua. Setelah melihat tidak ada satupun dari mereka yang keberatan, dia berkata dengan lembut, baiklah, kalau begitu saya akan mengumumkan hasil arbitrase sekarang. Menurut bukti yang diberikan oleh Tuan Li Yuankang, tim hukum kami dengan suara bulat yakin bahwa Tuan Fendi Zanders melanggar hukum. Titik petik 2. Ketentuan dalam kontrak warisan, jadi mulai sekarang kami akan membatalkan. Ding dong. Sebelum Luo Zijun selesai berbicara, lift tiba-tiba berbunyi bip. Setelah Fang Zihua mendengar bunyi bip lift, kilatan kegembiraan melintas di hatinya. Wajahnya, dan dia dengan cepat berteriak, pengacara Luo, tunggu sebentar. Luo Zijun menoleh dan melirik ke arah Fang Zihua, tetapi tidak berbicara. Dan Fendi Zanders dan Li Yuankang juga menoleh untuk melihat lift. Saat itu, Li Yuankang menjadi sedikit gugup. Dia khawatir Cleo Fei Lin tiba-tiba muncul saat ini. Pintu lift perlahan terbuka. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menatap posisi pintu lift. Namun ketika mereka melihat dengan jelas orang-orang yang keluar dari lift, mereka semua tercengang. Karena orang yang keluar dari lift sama sekali bukan Cleo Fei Lin, melainkan Zhao Tong, manajer lobi gedung di Hao. Ketika Fendi Zanders melihat Zhao Tong, sedikit kekecewaan muncul di matanya, lalu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum masam. Manajer Pan, apa yang kamu lakukan di sini? Jejak kekecewaan melintas di wajah Fang Zihua, dan dia berteriak pada Zhao Tong dengan ekspresi sangat marah. Fang, Presiden Fang, saya. Zhao Tong juga tampak takut dengan nada bicara Fang Zihua, dan tergagap untuk menjelaskan. Apa yang kamu
Fang Zihua menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, bukankah aku sudah memberitahumu pagi ini? Aku ada pertemuan yang sangat penting hari ini, tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggu kami. Mengapa kamu masuk sekarang? Beritahu aku. Tuan Fang, saya tahu Anda ada rapat yang sangat penting hari ini, jadi saya di sini. Kata Zhao Tong dengan gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Yuankang merasa kemunculan Zhao Tong kali ini mungkin juga menunda waktu Fendi Zanders, jadi dia berteriak dengan tidak sabar. Setelah mendengar ini, Zhao Tong tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kepada Fang Zihua dengan gemetar, Tuan Fang, bolehkah saya berbicara sekarang? Cepat bicara. Fang Zihua menjawab dengan dingin. Itu bagus. Zhao Tong mengangguk dengan cepat, lalu berkata dengan suara rendah, Xie. Tuan Xie membawa seorang wanita ke sini, dan sekarang mereka ada di bawah di perusahaan, mengatakan bahwa mereka datang ketemukan Tuan Zanders, tapi saya pikir Anda sudah memberitahu siapapun sebelumnya. Anda tidak boleh masuk dan mengganggu pertemuan Anda, jadi saya tidak membiarkan mereka datang, dan kemudian Tuan Xie menjadi sedikit marah, saya tidak punya pilihan selain datang ke sini dan memintamu untuk melihat apakah kamu ingin melihatnya. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Zhao Tong, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya, dan dia bertanya dengan cepat, kamu selalu membicarakan Xie Huaqiang, kan? Kanan. Zhao Tong sedikit mengangguk. Kalau begitu, wanita yang dibawa Tuan Xie bernama Cleo Fei Lin, kan? Fang Zihua terus bertanya. Saya tidak tahu nama wanita itu, tapi Tuan Xie memang memanggil wanita itu Nona Lin. Zhao Tong ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat undang Tuan Xie dan Nona Lin untuk datang. Fang Zihua berteriak dengan penuh semangat. Tolong datang. Berhenti bicara omong kosong, cepat turun dan bawa mereka berdua ke atas. Fang Zihua mengulurkan tangannya dan mendorong Zhao Tong ke dalam lift, lalu berjalan cepat ke arah Luo Zijun, dan berkata dengan keras kepada Luo Zijun, pengacara Luo, Nona Lin sudah tiba di bawah di perusahaan kita, dan dia bisa segera naik. Tunggu sebentar. Setelah Luo Zijun mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ringan, baiklah, karena Nona Lin sudah tiba, kita tunggu saja. Setelah mengatakan ini, Luo Zijun langsung duduk kembali. Di sisi lain, Fendi Zanders sedang menatap posisi lift, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Tidak peduli apakah Fendi Zanders dapat mewarisi warisan ini sekarang, dia tidak akan terlalu sedih, karena dia merasa selama Cleo Fei Lin bisa muncul, itu berarti semuanya sepadan. Pengacara Luo, waktu yang disepakati telah berlalu, mengapa kita harus terus menunggu? Li Yuankang berteriak pada Luo Zijun dengan sedikit bersemangat. Tuan Li, Anda hanyalah pelapor untuk rapat arbitrase ini. Bagaimana melanjutkan arbitrase adalah urusan tim hukum kami, jadi Anda tidak berhak mencampuri urusan tim hukum kami sekarang. Luo Zijun menoleh untuk melihat Li Yuankang, dan berkata dengan tenang. Kamu. Ketika Li Yuankang mendengar kata-kata Luo Zijun, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, Luo Zijun memandang Li Yuankang dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Faktanya, Li Yuankang juga bisa merasakan bahwa Luo Zijun sendiri masih bias terhadap Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin. Lagi pula, dia bukan orang bodoh, dan Luo Zijun bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Tapi dia tidak bisa menengahi masalah Fendi Zanders berdasarkan perasaannya sendiri, dia harus bertindak sesuai bukti. Fang Zihua tidak punya cara untuk memberikan bukti bahwa Li Yuankang merancang untuk menjebak Fendi Zanders, tetapi Li Yuankang memberikan bukti bahwa Fendi Zanders mengungkap identitasnya di depan Cleo Fei Lin. Jadi Luo Zijun hanya bisa mengikuti keinginan Li Yuankang untuk menengahi Fendi Zanders. Ding dong. Saat ini, pintu lift akhirnya terbuka kembali. Xie Huaqiang keluar dari lift terlebih dahulu. Setelah Xie Huaqiang keluar dari lift, dia membungkuk sedikit, lalu mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan lembut, Nona Lin, silakan lewat sini. Bab 378. Saya melihat seorang wanita cantik yang tampak seperti peri keluar dari lift. Cleo Fei Lin mengenakan rok pendek berwarna putih hari ini, dan sosoknya yang tinggi dan seksi tampak semakin memikat dengan latar belakang rok pendek, memancarkan godaan yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ada riasan tipis di wajah segar dan halus itu, sepasang mata cerah sebening kristal, lipstik oranye terlukis di bibir seksi, rok pendek membalut lekuk bokong yang menggoda, dan sepasang kaki putih ramping terekspos ke udara. Dengan sepasang sepatu hak tinggi hitam di kakinya, dia terlihat sangat seksi dan cantik. Ketika Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin muncul, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Dia dengan cepat berdiri, dan kemudian dengan cepat berlari ke Cleo Fei Lin, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, Feier, kamu di sini. Ah. Ketika Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia melirik ke arah Fendi Zanders, tetapi dia tidak menanggapi Fendi Zanders. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Fang Zihua dan berkata dengan lembut kepada Fang Zihua, Tuan Fang,
Aku benar-benar minta maaf. Saya terlambat, tidak masalah, tidak masalah. Fang Zihua menjawab dengan penuh semangat, lalu bangkit dan memberi Cleo Fei Lin tempat duduknya, dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin, silakan duduk. Cleo Fei Lin juga tidak sopan dan langsung duduk di kursi Fang Zihua. Mas Lin, halo, saya Luo Zijun, penanggung jawab tim pengacara ketua Li Xiuqian. Luo Zijun berkata kepada Cleo Fei Lin dengan sangat sopan. Halo, pengacara Luo. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan hampa, pengacara Luo, sebagai tunangan Fendi Zanders, saya juga harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan arbitrase ini, bukan? Benar, Anda bukan hanya tunangan Tuan Zanders, tetapi juga orang yang disebutkan dalam surat wasiat ketua lama, jadi tentu saja Anda berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan arbitrase ini. Luo Zijun buru-buru menjawab. Pengacara Luo, saya ingin bertanya, apa rencana tim pengacara Anda dengan Fendi Zanders? Cleo Fei Lin sepertinya menjadi orang yang berbeda saat ini, dan bertanya pada Luo Zijun dengan ekspresi yang sangat serius. Berdiri di samping Cleo Fei Lin, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Cleo Fei Lin hari ini tampak sedikit berbeda dari Cleo Fei Lin sebelumnya. Luo Zijun memandang Cleo Fei Lin dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, Nona Lin, situasi saat ini seperti ini, karena Tuan Zanders telah mengungkapkan identitasnya di depan Anda sebelumnya, dan perilaku ini telah melanggar hak Tuan Li Xiuqian. Akan pasal 3, jadi kita perlu mendiskualifikasi Fendi Zanders dari mewarisi warisan sesuai dengan ketentuan kontrak. Luo Zijun berkata pada Cleo Fei Lin dengan nada serius. Dan Cleo Fei Lin tersenyum tipis setelah mendengar ini, memandang Luo Zijun dan bertanya, pengacara Luo, bagaimana Anda tahu bahwa Fendi Zanders melanggar aturan ketiga? Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, semua orang tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud Cleo Fei Lin dengan kata-kata ini. Nona Lin, apa maksudmu dengan kalimat ini? Luo Zijun juga bertanya pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi bingung. Maksud saya sangat sederhana. Saya hanya ingin bertanya bagaimana Anda menentukan bahwa Fendi Zanders melanggar ketentuan ketiga surat wasiat. Cleo Fei Lin mengulangi kalimat itu tanpa ekspresi. Nona Lin, apakah Anda sudah membaca surat wasiat Tuan Li Xiuqian? Luo Zijun bertanya dengan lembut. Tuan Fang memberitahuku sesuatu tentang surat wasiat itu kemarin, tapi aku belum melihat surat wasiat itu dengan mataku sendiri. Jawab Cleo Fei Lin ringan. Baiklah. Luo Zijun mengangguk ringan, lalu menatap Cleo Fei Liner dan berkata, baiklah, karena Nona Lin, Anda belum pernah melihat surat wasiat ini dengan mata kepala sendiri, maka saya akan memberitahu Anda secara singkat tentang aturan ketiga dalam kehendak. Katakan padaku. Cleo Fei Lin memandang Luo Zijun dan mengangguk sedikit. Luo Zijun mengeluarkan surat wasiat Li Xiuqian, lalu memandang Cleo Fei Lin dan berkata, Nona Lin, ayat ketiga dalam surat wasiat tersebut menyatakan bahwa jika Tuan Fendi Zanders ingin mewarisi warisan, dia harus membiarkan Nona Cleo Fei Lin mencintainya dengan tulus. Tuan Zanders juga harus menikah dengan Nona Cleo Fei Lin. Saya tahu ini. Cleo Fei Lin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan tenang. Namun, ada prasyarat untuk aturan ini, yaitu untuk mencegah Tuan Zanders menggunakan cara yang tidak pantas untuk memaksa Nona Cleo Fei Lin menikah, Tuan Fendi Zanders tidak boleh mengungkapkan identitasnya dan informasi lainnya kepada Nona Cleo Fei Lin sebelum pernikahan. Kalian berdua menikah. Informasi tentang warisan. Luo Zijun memandang Cleo Fei Lin dan melanjutkan. Cleo Fei Lin mengangguk sambil berpikir, tapi tidak banyak bicara. Baru saja, berdasarkan video yang diberikan oleh Tuan Li Yuankang, kami menilai Tuan Fendi Zanders telah mengungkapkan identitasnya kepada Anda sebelum menyelesaikan peraturan ketiga. Oleh karena itu, sesuai wasiat, kami sekarang berhak membatalkan Fendi Zanders. Warisan, kualifikasi. Luo Zijun melanjutkan setelah melihat Cleo Fei Lin tidak berbicara. Karena ini masalahnya, maka, pengacara Luo, saya ingin bertanya kepada Anda, inti dari klausa ketiga dalam surat wasiat adalah bahwa saya harus jatuh cinta dengan Fendi Zanders dengan tulus, atau Fendi Zanders harus menikahi saya sebagai istrinya. Manakah dari dua kondisi ini yang lebih penting? Apa yang lebih penting? Cleo Fei Lin bertanya kepada Luo Zijun dengan lembut. Mendengar pertanyaan Cleo Fei Lin, Luo Zijun jelas bingung, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Apakah lebih penting bagi Cleo Fei Lin menikahi Fendi Zanders, atau apakah lebih penting bagi Cleo Fei Lin untuk menyukai Fendi Zanders dengan tulus? Kecuali Li Xiuqian yang meninggalkan surat wasiat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nona Lin, saya hanya pelaksana surat wasiat, jadi saya tidak melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu, karena kedua syarat ini tertulis dalam surat wasiat, jadi keduanya sangat diperlukan. Luo Zijun ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Aku hanya ingin bertanya yang mana di antara keduanya kondisinya lebih penting.
Cleo Fei Lin tersenyum ringan, lalu memandang Luo Zijun dan melanjutkan, seharusnya ada kalimat dalam ketentuan ketiga surat wasiat, yaitu mencegah Fendi Zanders menggunakan cara lain untuk memaksaku menikah, jadi Fendi Zanders harus berada di antara kita. Apakah benar menyembunyikan identitasmu sebelum menikah? Kanan. Luo Zijun sedikit mengangguk. Kalau begitu, pengacara Luo, dapatkah saya memahami bahwa surat wasiat tersebut mengharuskan Fendi Zanders menyembunyikan identitasnya dari saya untuk mencegah Fendi Zanders memikat saya, untuk memastikan bahwa saya tidak menyukai Fendi Zanders karena alasan lain? Cleo Fei Lin bertanya dengan tertib. Kamu juga bisa memahaminya. Luo Zijun mengangguk lagi. Karena kasusnya seperti ini, jika Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya setelah saya jatuh cinta padanya, dan itu bukan karena dia ingin mengungkapkan dirinya, tetapi karena dia ingin menyelamatkan saya, maka tim pengacara Anda apakah mungkin untuk menanganinya? Masalah ini sebagaimana mestinya. Cleo Fei Lin memandang Luo Zijun dan terus bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tertegun, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Cleo Fei Lin berarti dia telah jatuh cinta pada Fendi Zanders sebelum Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya. Jadi meskipun Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya kemarin, dia tidak melanggar aturan wasiat ketiga.